Shalom, hai sobat terkasih. Berikut renungan firman Tuhan di ibadah Minggu GKI Sumut Kuala Bingai, Stabat, Minggu 10 Mei 2020 dengan tema Keberanian untuk menjalani hidup yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1-14. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Topik kita atau tema kita pada minggu kali ini berbicara tentang keberanian untuk menjalani hidup yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang satu minggu ini di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati banyak berkat Tuhan di dalam hidup kami. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami sehingga kami dapat menjalani hidup kami oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada hari ini kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan hati pikiran kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun dan mengajari kami sehingga kami memahami firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca mulai dari pasal 13, pada pasal 13 Yesus berbicara tentang kepergiannya, bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, bahwa dia akan pergi menderita. Oleh karena apa? Itu tujuan atau pekerjaan yang hendak dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah misi yang harus dia tuntaskan, karena memang untuk itulah dia diutus ke tengah-tengah dunia ini, untuk mati, untuk menderita, untuk menyelesaikan permasalahan manusia, yaitu dosa.
dan pada akhirnya dia akan bangkit pada hari ketiga dan akan naik ke surga kembali ke rumah Bapa. Nah, pasal 14 dia berbicara memberikan penghiburan, memberikan kata-kata semangat bagi para murid-muridnya yang pada saat itu mereka merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah karena akan ditinggalkan oleh guru, oleh Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka sudah merasakan banyak karya, banyak pekerjaan yang Yesus kerjakan di dalam kuasanya. Makanya Yesus memberikan penghiburan, memberikan semangat bagi mereka. Janganlah gelisah hatimu. Supaya apa? Murid-murid itu tetap kuat, tetap semangat untuk menjalani hidup mereka. Sekalipun suatu saat nanti mereka akan ditinggalkan karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Supaya mereka tetap berpengharapan, supaya mereka tetap kuat, kokoh, berdiri di dalam iman mereka, di dalam menjalani hidup mereka. Nah, Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, tetapi apa? Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Artinya apa? Murid-murid itu dia suruh oleh Yesus untuk mempercayakan hidup mereka, untuk mempertaruhkan hidup mereka di dalam siapa? Di dalam Allah Bapa yang memelihara mereka, di dalam siapa? Yesus Kristus yang melakukan karya-karya besar di dalam hidup mereka. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yesus mengatakan percayalah kepada Bapa, percayalah kepada aku, bahwa apa? Yesus itu dan Bapa itu adalah satu adanya. Menandakan kesetaraan bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa kuasa yang dimiliki itu Yesus itu adalah sama dengan kuasa Allah Bapa di surga. Sehingga apa? Dengan mempercayai Yesus, dengan mengimani Yesus Kristus, itu berarti juga kita mengimani, mempercayai bahwa Allah Bapa itu ada di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Artinya hidup mereka harus menggantungkan penuh pengharapan mereka di dalam Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus Yesus yang juga kuasanya begitu luar biasa di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Nah, kemudian apa? Kata penghiburan yang diberikan Yesus berikutnya adalah apa? Sebab aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Bahwa Yesus meninggalkan mereka itu bukan untuk mereka tanpa pengharapan, bukan untuk mereka menjalani hidup mereka di dalam kesia-siaan. Artinya mereka hidup untuk menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada mereka, bahwa apa? Ketika nanti Yesus kembali, maka murid-muridnya, orang-orang percaya itu juga akan bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa. Aku akan kembali, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Bahwa ketika nanti kita menyelesaikan pekerjaan kita, ketika kita menyelesaikan misi kita di tengah-tengah dunia ini, ada tempat peristirahatan kekal yang akan disediakan oleh Yesus bagi kita, orang-orang percaya, bahwa kehidupan di sana itu jauh lebih sukacita daripada kehidupan kita di sini. Sehingga apa? Sekalipun nanti murid-murid itu berjalani hidup mereka dengan penuh tantangan, dengan penuh penderitaan, ada pengharapan akan suatu tempat rumah yang penuh sukacita. Kita dapat melihat dalam kisah Rasul, kisah Stefanus, ketika dia diambang kematiannya, dia melihat kemuliaan dan dia bersukacita sekalipun dia dilempari batu. Karena apa? Dia meyakini, dia percaya bahwa dia akan pergi kepada Bapanya di sorga. Itulah iman, itulah pengharapan di dalam Kristus. Sehingga itu menjadi dasar berpijak, dasar iman bagi murid-murid untuk menjalani hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, kami pernah punya pengalaman, mungkin Bapak Ibu tahu ada tempat wisata namanya Telaga Dua Warna yang katanya begitu indah, begitu cantik, tetapi perjalanan ke sana begitu melelahkan, meletihkan. Karena apa? Kita berjalan di tengah-tengah hutan dan itu naik gunung, turun gunung, bahkan kadang kita berjalan di tepi jurang dan perjalanannya sekitar 2 jam. Saya waktu itu
berperan sebagai tim survei, tetapi saya tidak sampai ke tempat waktu survei. Kami hanya bertanya kepada orang-orang setempat bahwa memang tempat itu indah. Nah, di dalam hari perjalanan kami rombongan dari yayasan pemuda-pemuda, di tengah jalan ada orang bersungut-sungut. Ada orang yang ngomel karena apa? Begitu perjalanan itu meletihkan, melelahkan. Tetapi apa? Kami sebagai tim survei selalu mendorong mereka bahwa tempat itu nanti akan begitu indah sehingga keletihan kita, apa yang kita alami dalam perjalanan itu akan hilang oleh karena apa? Kita menikmati rekreasi kita di sana. Dan memang ketika kami tiba di tempat, semua begitu bersuka cita, begitu gembira menikmati pemandangan, menikmati berwisata di sana. Dan keletihan di dalam perjalanan itu seolah-olah hilang. Karena apa? Sukacita di tempat tujuan itu menghilangkan penderitaan kita di dalam sepanjang perjalanan. Walaupun akhirnya kami mikir juga untuk pulang mengingat perjalanan untuk ke tempat wisata. Tetapi yang mau saya sampaikan di sana bahwa sekalipun perjalanan hidup kita begitu menderita, tetapi ketika Yesus berjanji, engkau akan masuk ke suatu tempat di rumah Bapa, di mana di sana tidak ada ratap dan tangis, di mana di sana kita hidup seperti malaikat. Kepada siapa? Orang yang percaya kepada Kristus. Maka itu menjadi dorongan semangat bagi kita untuk menjalani hidup kita. Nah, makanya ketika Thomas bertanya, kemana engkau pergi? Dan bagaimana cara ke sana? Yesus berkata, apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesuslah satu-satunya jalan kepada rumah Bapa yang dijanjikannya. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Itulah jalan satu-satunya bahwa kita akan menerima, akan masuk ke dalam kerajaan di rumah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berbicara, akulah jalan. Artinya apa? Itu bukan hanya berbicara sebagai jalan yang harus seperti jalan yang biasa kita jalani, tapi itu juga adalah suatu pola hidup, jalan hidup. Yesus sudah memberikan teladan, Yesus sudah memberikan cara hidup, sehingga Yesus juga memberikan teladan untuk kita ikuti bagaimana kita hidup, menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya. Bahwa hidup bagaimana Yesus hidup, begitu juga kita harus hidup. Yang berikutnya, akulah kebenaran. Ini berbicara tentang hal yang nyata, yang palsu, yang benar, dan yang salah. Bahwa hanya di dalam Yesus itu ada kebenaran. Hanya tidak terdapat kebohongan. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita pahami bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu harus benar. Tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya, tidak ada kebohongan di dalam hidupnya. Karena apa? Yesus itu adalah kebenaran, dan cara hidupnya itu juga cara hidup kebenaran, di mana di sana tidak ada kemunafikan, di mana di sana tidak ada kepalsuan, tetapi sungguh-sungguh kebenaran yang dapat kita pegang teguh, kita yakini. Sehingga orang yang beriman kepada Kristus harus juga hidup dengan benar. Orang yang mau hidup dengan benar harus hidup di dalam Kristus. Kemudian apa? Hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa di dalam Yesuslah kita boleh benar-benar hidup, menikmati hidup yang sesungguhnya, menikmati hidup yang penuh sukacita, menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Ya. Maka ketiga hal ini
jalan kebenaran dan hidup itu hanya kita dapat miliki ketika kita memiliki relasi secara pribadi dengan Yesus, ketika kita memiliki iman, kepercayaan penuh kepada Kristus Yesus, dan kita meyakini bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kita, sehingga apa yang dijanjikan, di mana aku berada, engkau pun akan berada di situ. Itu akan nyata. Nah, kemudian hal berikutnya apa? Ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, di sana terdapat kuasa yang begitu besar di dalam diri orang percaya. Ayat 12. Maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada kekuatan yang besar yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Orang beriman, orang percaya itu akan dapat bertahan di dalam hidupnya. Karena apa? Ada kekuatan yang besar di dalam hidupnya. Dalam suratnya, dalam 1 Yohanes, Yesus mengatakan apa? Sebab roh yang ada padamu itu jauh lebih berkuasa dari roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Kuasa Allah yang ada di dalam kita melalui rohnya yang kudus itu lebih besar di dalam apa? Itu lebih besar dari kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini. Makanya ketika Yesus hendak naik ke surga, apa? Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, engkau akan menginjak. Artinya apa? Di dalam orang percaya ada kemampuan, ada kekuasaan untuk menaklukkan semua tantangan. Ada kekuatan, ada kuasa untuk menyelesaikan semua permasalahan di dalam hidup kita. Saya di dalam banyak pengalaman saya sudah menyaksikan bagaimana sungguh-sungguh kuasa Tuhan itu nyata bekerja bagi diri orang percaya. Kami banyak melayani ke tempat-tempat daerah-daerah terpencil yang orang katakan jangan sembarangan ke sana. Karena apa? Banyak kuasa-kuasa gelap yang bekerja di sana. Banyak pekerjaan-pekerjaan setan yang bekerja di sana. Tetapi kami, oleh karena doa, oleh karena keyakinan akan penyertaan Tuhan, oleh karena iman di dalam kuasa Tuhan, kita dapat melakukan pelayanan dengan baik. Bahkan ada banyak orang yang akhirnya apa? Melepaskan jimat-jimat yang pernah dia pegang, mengakui semua praktek-praktek perdukunan yang dia kerjakan, sehingga ia dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kuasa dalam diri orang benar, kuasa dalam diri orang percaya, itu sungguh luar biasa. Kuasa yang ada di dalam kita itu adalah kuasa yang diberikan oleh Kristus Yesus bagi orang percaya untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Yang berikutnya apa? Jalan kebenaran dan hidup itu juga berbicara tentang doa. Yesus berkata bahwa dia akan melakukan apa yang diminta oleh orang percaya. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa? Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan teladan yang sudah diberikan Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, yang dia janjikan apa? Dia akan melakukannya. Bahkan di dalam pasal 15 Yesus kembali mengingatkan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Pasal 15 ayat 7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yakobus mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya.
Berdoa itu sangat erat kaitannya dengan pola hidup benar di dalam hidup kita. Berdoa kepada Tuhan itu erat kaitannya dengan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Berdoa kepada Tuhan itu erat kaitannya dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kenapa banyak orang yang mungkin doanya tidak pernah terjawab, tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Mari koreksi hidup kita. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan? Tetapi ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita bersungut-sungut. Padahal kita sebenarnya tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya selalu bertanya kepada kita, bagi orang tua, ketika anak yang jahat, anak yang bandel meminta sesuatu kepada kita, apakah kita akan langsung memberikan, mengabulkannya? Tetapi ketika anak yang baik, rajin, sopan, mau melakukan apa yang kita perintahkan, ketika dia meminta sesuatu kepada kita, bagaimana respon kita? Demikian juga pola hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup tidak benar, ketika kita hidup tidak sungguh-sungguh, ketika kita hidup penuh dengan dosa, tidak menjaga kekudusan hidup kita, maka jangan bersungut-sungut ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Hidup benar, hidup kudus, hidup penuh dengan keyakinan dan iman. Di sanalah ada kuasa di dalam doa kita. Di sanalah ada kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam hidup kita. Di sanalah ada kuasa dalam hidup kita untuk menjalani hidup kita, sehingga kita tidak ada ketakutan di dalam menjalani hidup kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka ketika kita mengikutinya, teladan Yesus Kristus, perkataannya di dalam firman-Nya, maka di sanalah ada kekuatan di dalam hidup kita. Di sanalah ada keberanian di dalam hidup kita untuk menjalani hidup kita. Bahkan ketika masalah pun datang, kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk melangkah di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat janji-Mu bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan untuk mengakui bahwa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Yang berfirman supaya kami menghidupi teladan kebenaran yang Yesus berikan di dalam hidupnya. Sehingga hidup kami penuh kuasa. Hidup kami penuh dengan kekuatan di dalam melakukan setiap perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan kami, pergumulan negara ini, pergumulan seluruh anggota jemaat-Mu, agar sungguh-sungguh kiranya Tuhan yang menolong, memberkati bagi kami yang kesulitan secara ekonomi oleh karena masalah virus COVID. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memelihara hidup kami. Bagi kami yang berjuang untuk di dalam pekerjaan kami, biarlah Tuhan memberikan kuasa dan pertolongan. Bagi kami yang berjuang untuk mendidik anak-anak kami di rumah dalam belajar, biarlah Engkau memberikan hikmat dan pertolongan bagi kami. Dan kami serahkan seluruh anak-anak kami Tuhan di dalam pendidikan mereka. Oleh karena mereka harus belajar di rumah, biarlah Tuhan terus memberikan semangat belajar bagi mereka. Sehingga sekalipun mereka belajar dari rumah, mereka tetap sungguh-sungguh, sehingga itu boleh menjadi bekal kepintaran dalam hidup mereka. Kami juga terus menyerahkan gereja-Mu dalam pelayanannya, agar sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik, sehingga jemaat-Mu boleh terlayani dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kebutuhan hidup kami pertaruhkan hidup kami, karena Engkau adalah Allah pemelihara kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.